Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, pada hari ini kita kembali akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak melalui online atau melalui YouTube. Nah, adik-adik bisa dipersiapkan dulu untuk Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga uang persembahan. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah siap, sebelum kita mulai untuk ibadah pada hari ini, kita bersatu dalam doa dulu. Kita bersatu dulu terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik tetap berdiri dan dipersiapkan juga untuk Kidung Cerianya dan dibuka dari Kidung Ceria 23, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Kidung Ceria 23, baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita bersama-sama bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam surga, pada kesempatan kali ini melalui daring Tuhan, melalui YouTube, kami akan melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kau berkati ya Tuhan agar jalannya ibadah pada hari ini bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhir nantinya. Dan Tuhan semoga firman-firman yang nanti akan diberikan oleh kakak Layan bisa didengar oleh adik-adik dengan baik dan juga bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik nantinya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 119, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat.
Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Udah ditemukan adik-adik? Kalau misalnya udah, kita baca secara bersama-sama dan Kak Juan bantu ya untuk baca. Oke. Mazmur 119 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Demikian Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, untuk merespon Mazmur pujian yang sudah kita baca tadi, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 177, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 177, baitnya yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan 6 yang berbunyi, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Halo adik-adik, senang Kawanda berjumpa dengan adik-adik kembali. Kita berjumpa setelah melewati 1 bulan selama bulan Januari tahun 2022.
Sekarang kita sudah masuk ke dalam bulan Februari ya adik-adik ya. Sungguh penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Betul tidak adik-adik? Ya, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Di mana firman Tuhan ini kita baca dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran di sini bercerita bagaimana penyertaan dan tuntunan Tuhan yang begitu dahsyat kepada bangsa Israel. Membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, kemudian membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan yang dipimpin oleh siapa? Oleh Musa, adik-adik. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, setelah menempuh perjalanan selama 3 bulan, mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan kemudian mereka membangun kemah mereka di sana menghadap Gunung Sinai. Ya adik-adik ya. Di Gunung Sinai ini di mana Tuhan membuat perjanjian dengan umat Israel melalui Musa. Nah, janji Tuhan adik-adik bisa adik-adik baca di ayatnya yang kelima dan ayatnya yang ke-66 ayat 6a. Ayat yang kelima yaitu, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Dan di ayatnya yang ke-6a, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Wah, janji Tuhan ini sungguh sangat istimewa ya adik-adik. Menjadi kesayangan Tuhan, wah, sudah pasti sangat diingini oleh umat Israel. Tetapi ada syaratnya dari janji Tuhan tersebut. Apa syaratnya? Umat Israel harus bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan apapun. Harus percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan, menyerahkan diri dan kehidupannya total kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, keadaan yang sulit sekalipun, harus tetap taat kepada Tuhan, tetap setia. Kalau umat Israel bisa melakukannya, maka ada hadiah yang akan diberikan oleh Tuhan, yaitu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kata lainnya adalah mereka akan diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, apakah umat Israel setuju untuk melakukan perjanjian dengan Tuhan? Jawabnya ada di ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Adik-adik bisa baca di situ ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yang jawabannya adalah mereka menerima perjanjian tersebut. Mereka setuju menerima challenge dari Tuhan. Seperti halnya bangsa Israel, adik-adik. Mereka menerima challenge atau tantangan dari Tuhan. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga ikut ambil bagian menerima challenge tersebut. Menjadi kesayangan Tuhan itu menjadi keinginan dan harapan dan tujuan bagi kita yang disebut anak-anak Kristen. Kalau kita menjadi kesayangan Tuhan, dijamin hidup kita akan senang,
hidup kita akan bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Itu jaminan mutu adik-adik. Itu pasti adik-adik. Kita pasti akan mendapat prioritas dari Tuhan dan perhatian yang lebih dari Tuhan. Senang nggak? Senang pasti. Coba deh. Kalau tidak percaya, adik-adik coba deh menjadi taat kepada Tuhan. Nah, tetapi keinginan itu dan harapan serta tujuan yang kita inginkan itu harus ada usaha yang harus kita lakukan agar kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang menjadi tujuan kita. Seperti halnya kita nih sebagai seorang siswa, kalau kita mau mendapat nilai yang bagus, pasti kita akan sungguh-sungguh, kita akan tekun dalam belajar, sehingga dijamin pasti nilai yang akan kita dapatkan bagus, excellent. Ya kan ya adik-adik ya? Demikian juga challenge dari Tuhan. Apabila kita ingin menjadi prioritas, kita ingin menjadi kesayangan Tuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan. Ketaatan harus menjadi syarat mutlak untuk pengikut Tuhan. Mencapai ketaatan itu tidak mudah adik-adik. Caranya, bagaimana caranya Kak? Caranya adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Punya hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Contohnya, kita rajin ikut IMPA adik-adik setiap hari Minggu. Kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menghormati orang tua kita, mama dan papa. Bersikap sopan kepada sesama, apalagi orang yang lebih tua dari kita. Itu caranya. Salah satu kita bisa mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang mesra dengan Tuhan. Intinya adik-adik, kita harus taat pada firman Tuhan. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita secara total kepada Tuhan. Kita setia, kita percaya bahwa firman-Nya ya dan amin adik-adik. Bila itu semua sudah kita lakukan, maka janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Kita akan menjadi kesayangan Tuhan, kita akan menjadi prioritas dari Tuhan, dan kita akan mendapatkan berkat yang melimpah-limpah. Nah, semoga kita semua bisa selalu taat kepada Tuhan. Kita mulai dari sekarang. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita menunjukkan ketaatan kita. Bagaimana kita menunjukkan anak-anak Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bisa ya adik-adik? Yuk kita mulai dari sekarang untuk selalu taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, kita bersama-sama buka lagi Kidung Cerianya dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 223, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 223, baitnya yang pertama.
Adik-adik, sekarang kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan menghadap Tuhan. Kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah mereka yang terkena bencana, banjir, tanah longsor, erupsi, gempa bumi. Tolonglah Tuhan agar bantuan segera datang untuk mereka dan mereka boleh dipulihkan. Dan Tuhan mau menguatkan mereka semua yang terkena bencana. Saat ini juga Tuhan, COVID-19 Omikron sudah mulai naik kembali. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan supaya pandemi ini cepat berlalu Tuhan Yesus, sehingga kehidupan normal bisa kami rasakan kembali. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan selalu menolong bangsa Indonesia. Ampunilah kami Tuhan, kalau dalam segala hal kami menyakiti hati-Mu. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan Yesus, dan jadikanlah bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa dan negara yang hidup takut Tuhan, dan menjadi terang dan teladan bagi bangsa lainnya. Berkatilah para pemimpin bangsa ini, agar memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah mereka pun dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam negara dan bangsa kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia, terkhusus gereja kami GPB UDA Tangerang. Tuhan, biarlah Engkau berkati, lindungi, dan sertai para pendeta, penatua, diaken, pelayan, dan juga jemaat. Biarlah Engkau memberi kemampuan serta kekuatan bagi mereka untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, baik pendidikan, pekerjaan, dan terkhusus dalam pelayanan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, Mama dan Papa. Kiranya Tuhan mau selalu menjaga Mama dan Papa, memberikan Mama dan Papa kesehatan, menjauhkan dari sakit penyakit, memberkati pekerjaan Mama dan Papa, supaya bisa memenuhi kebutuhan kami, memberi Mama dan Papa kesabaran, supaya bisa sabar dalam mendidik dan membesarkan kami. Pakai Mama dan Papa sebagai alat-Mu untuk dapat bersikap dan memberikan contoh yang baik dalam hidup kami. Berikan Mama dan Papa umur yang panjang untuk selalu bisa menjaga dan menaburkan cinta kasih untuk kami. Ajarkan kami untuk selalu mengasihi orang tua kami dan menyenangkan hati Mama dan Papa. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang sakit, baik yang berada di rumah sakit ataupun di rumah saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong jamah melalui para dokter dan obat-obatan yang mereka minum, supaya mereka bisa semakin pulih dan sehat kembali, sehingga mereka bisa merasakan bahwa pertolongan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa membagi sukacita yang mereka rasakan bersama seluruh keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami akan menyampaikan doa-doa kami kepadamu. Demikian doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mau dengar, biarlah kiranya Engkau mau jamah doa-doa kami ya Tuhan. Terimalah doa-doa kami ini yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, dengan kami alaskan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Dipersiapkan untuk uang persembahannya dan juga kidung ceria. Karena kita sambil memberikan persembahannya, kita bernyanyi bersama-sama dari kidung ceria 152, baitnya yang pertama. Kidung ceria 152, baitnya yang pertama. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, memberikan sebagian apa yang kami miliki ya Tuhan. Kau berkati agar persembahan yang kami berikan ini bisa berguna untuk masa depan gereja kami ini juga ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKPA yang selanjutnya, PKPA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta PKPA yang selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta PKPA yang selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian.
Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak. Paduan suara anak dilaksanakan setiap hari Jumat pada pukul 6:30 malam melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini hampir selesai. Maka dari itu adik-adik dipersiapkan lagi untuk kidung cerianya dan kita bersama-sama bernyanyi dari kidung ceria 160. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami berkat, penyertaan, pelindungan, sehingga kami pada hari ini dapat mengikuti IMPA dari awal hingga akhirnya. Tuhan, biarlah setiap firman yang telah disampaikan oleh kakak-kakak layan kami dapat kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhususnya di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya ya adik-adik. Dadah.